dalil hukum asal tidak boleh terbenar hukum furu'. Sedangkan dalil ilat sah-sah saja terbenar hukum furu'. Letak perbedaannya, kalau dalil hukum asal terbenar hukum furu', nanti kejadiannya tidak ada yang lebih baik di antara dua masalah, yang mana yang dijadikan ke asal, yang mana dijadikan ke furu'. Tidak ada yang lebih baik kalau seperti ini nanti. Sedangkan pada ilat tidak ada kata-kata tidak ada yang lebih baik. Tidak ada kata-kata ini kalau dalil ilat melengkapi hukum furu'. Lebih jelas nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa alla yakuna dalilu ay dalilu hukmil asli syamilan li hukmil far'i lil istighnai bihi hina idzin anil qiyasi ma'a annahu laysa ja'lu ba'di suwari al mashmulati aslan li ba'diha aula minal aksi kama law istudilla ala ribawiyatil burri bi khabari muslimin at-ta'amu bit-ta'ami mislan bimislin thumma qisa alaihi dzuratu bijami'il tu'mi fa inna ta'ama yashmalu dzurata kalburri sawa'an wa sayati anahu la yustaratu fil ilati alla yashmala daliluha hukmal far'i bi umumihi aw khususihi fil asahi wa faraqa ma huna bima fuhima minal ma'iyatis sabiqati. Dan itu bahwa tidak adalah dalilnya, artinya dalil hukum asal itu melengkapi bagi hukum furu', karena tiada memerlukan dengannya dalil hukum asal. Ketika dalil hukum asal melengkapi bagi furu'. Anil qiyas, dari apa tidak memerlukan daripada qiyas, beserta bahawa sesungguh hal sya'an itu tidak adalah jadi sebahagian surah yang melengkapi ianya surah akan asal bagi sebahagian surah yang lain. Itu lebih baik daripada sebalik. Seperti contoh jikalau dituntut dalilkan orang di atas riba bur gandum, dengan apa dituntut dalil? Dengan hadis Muslim. Hadisnya yaitu at-ta'amu, bermula makanan itu dengan makanan, hal kada misal dengan misal. Kemudian dikiaskan orang di atasnya bur akan jagung dengan ilat. Dengan apa dikias? Dengan ilat tu'mi, makanan. Kenapa tuntut dalil dengan hadis Muslim? Karena bahawa ta'am itu melengkapi ianya ta'am akan zurrah sama seperti bur, hal keadaan bersamaan. Wasayati, dan selagi datanglah bahawa sesungguh hal sya'an itu tidak disyaratkan orang pada ilat, akan bahawa tidak melengkapilah dalilnya ilat akan hukum furu' dengan umumnya dalil atau khususnya dalil.
kepada pendapat asal. Wa faraka, dan berbeda ianya ma pada dalil ilat akan ma yang ada di sini. Dengan apa berbeda? Dengan ma yang dipahamkan orang, ianya ma dari kata ma'iyah, itu ma'a yang telah lalu, ianya ma'iyah. Lanjut dari masalah di belakang, yaitu masalahnya tentang rukun qiyas yang kedua. Rukun qiyas yang kedua yaitu hukum asal. Seterusnya cara-cara hukum asal. Cara-cara hukum asal selanjutnya yaitu dalil hukum asal tidak melengkapi bagi hukum furu'. Dalil hukum asal tidak melengkapi hukum furu'. Ini syarat bagi hukum asal. Maksudnya yaitu dalil hukum asal ini jangan terbenar hukum furu'. Dalil hukum asal jangan terbenar hukum furu'. Karena kalau dalil hukum asal di samping terbenar hukum asal, begitu juga terbenar hukum furu', ini kalau seperti ini kejadiannya, maka tidak diperlukan lagi qiyas. Karena hukum asal sudah terbenar, hukum furu' sudah terbenar di dalam dalil hukum asal. Jadi tidak dibutuhkan lagi qiyas. Makanya syaratnya untuk terjadi qiyas yaitu dalil hukum asal tidak terbenar kepada hukum furu'. Tidak terbenar hukum furu'. Jelas kan? Karena kalau terbenar nanti tidak diperlukan lagi qiyas. Ma'a annahu laisa, andai kata terbenar, ini takdirnya, takdir andai kata terbenar, dalil hukum asal terbenar kepada hukum furu'. Laisa ja'alu, sebahagian surah yang melengkapi asal bagi sebahagian surah yang lain, ini tidak terlebih baik daripada sebalik. Maksudnya, kalau dalil hukum asal terbenar hukum furu', terbenar hukum asal, terbenar hukum furu', nanti kejadiannya tidak ada yang lebih baik siapa di antara keduanya yang menjadi asal dan menjadi furu'. Enggak ada yang lebih baik nanti. Kalau contoh di depan, contohnya riba wibur. Riba wibur dituntut dalil dengan hadis Muslim, ta'am bi ta'am, mislan bi mislin. Hadis Muslim ni hadis umum, iaitu melengkapi. Ini dalil yang melengkapi kepada hukum furu'. Jadi durah kalau kita kiaskan kepada bur, durah kita kias kepada bur dengan ilat, iaitu sama-sama makanan. Ini keduanya, bur dengan durah terbenar dalam hadis at-ta'amu bi ta'ami misla bi mislim. Kalau terbenar seperti ini, di antara keduanya bur dengan durah tidak ada yang lebih baik untuk menjadi asal dan furu'. Karena sama-sama keduanya terbenar di dalam hadis Muslim. Makanya disyaratkan jangan dalil hukum asal jangan terbenar hukum furu'. Kalau terbenar kejadiannya seperti ini. Seperti hadis ini, hadis at-ta'amu bi ta'ami misla bi mislin. Ini kata bur terbenar dalam hadis ini. Karena bur gandum ini juga makanan. Durah jagung juga makanan. Kalau sudah terbenar dalil hukum asal, terbenar hukum furu', maka tidak ada yang lebih baik di antara asal dan furu'. Boleh kita jadikan durah sebagai asal, boleh kita jadikan durah ini sebagai furu', sedangkan furu' sebagai asal. Boleh kita balik. Karena kedudukan sama-sama melengkapi dalam hadis. Jadi tidak ada yang lebih baik di antara keduanya siapa yang menjadi asal dan furu'. Kedua-duanya imbang, sederajat. Makanya untuk menjauhkan hal demikian, maka disyaratkan dalil hukum asal jangan melengkapi hukum furu'. Jangan terbenar hukum furu'. Dalil hukum asal jangan terbenar
hukum furu. Jelas? Ini kalau kita buat contoh itu seperti contoh kama, kaf ini kaf contoh. Seperti contoh jikalau dituntut dalil di atas ribawi ibu. Dengan apa dituntut dalil? Dengan hadis Muslim, iaitu riba pun asal dituntut dalil. Dalil hukum ribawi pun adalah hadis Muslim, at-ta'amu bi ta'ami, misla bi mislin. Sedangkan zurrah jagung dikias kepada bur dengan ilat sama-sama makanan. Kalau seperti ini berarti jagung juga melengkapi kata ta'am, bur juga terbenar kata ta'am. Berarti di sini kalau riba bur dalilnya hadis Muslim ini, maka melengkapi hukum furu. Kalau melengkapi hukum furu, berarti tidak diperlukan lagi kias, karena sama-sama terbenar dalam hadis. Untuk apa lagi dikias? Makanya kalau contoh-contoh di belakang jagung dikias kepada bur, jangan ambil dalil ini sebagai dalil asal. Jangan ambil dalil ini sebagai dalil hukum asal. Kalau diambil dalil ini, melengkapilah furu, melengkapilah dalil ini kepada furu, kepada hukum furu. Paham kan? Kemudian di depan lagi wasayati. Sedikit fa inna ta'ama. Ini fa'ilah. Berarti ini diilatkan matan ustudillah ala ribawiyatil burri bi khabari Muslim. Ini ilat kepada matan tersebut. Kenapa dituntut dalil di atas ribawi dengan hadis Muslim? Karena ta'am melengkapi zurrah sama seperti bur, hal keadaan bersamaan. Jadi zurrah terbenar kata ta'am, terbenar kata zurrah, terbenar kata bur. Faham kan? Kemudian baru matan di depan lagi wasayati anahu la yustaratu. Sayati ini yaitu halaman 117. Di sana yaitu pada rukun kias yang keempat, yaitu rukun kias yang keempat masalah ilat. Jadi di sana tidak disyaratkan pada ilat. Pada ilat tidak disyaratkan bahawa tidak melengkapi dalil akan hukum furu. Dalil ilat. Dalil ilat di sana tidak melengkapi hukum furu. Ini tidak disyaratkan menurut pendapat asal. Kalau tidak disyaratkan, pahamnya dalil ilat boleh melengkapi hukum furu. Dalil ilat boleh melengkapi hukum furu. Apakah dalilnya umum atau dalilnya khusus? Kalau dalilnya umum, maksudnya yaitu mu'umumi asal, mu'umumi furu, seperti hadis Muslim tadi. Kata ta'am itu adalah hadis yang umum, itu dalil umum, melengkapi asal, melengkapi furu. Asal yang mana? Itu bur. Furu yaitu zurrah. Itu contoh dalil umum. Kalau contoh dalil khusus, baca aja, lihat aja pada teks, nanti saya tulis maka oraifa falyatawadha. Barang siapa yang muntah atau keluar darah, maka hendak berwudu. Ini dalil khusus. Dalil khusus. Dalil ini dalil khusus, yaitu siapa yang muntah maka hendak berwudu, atau siapa yang keluar darah maka hendak berwudu. Jadi ini khusus. Dalil khusus. Jelas? Dalil khusus. Itu contoh sudah. Ini kita pahami dulu pengertian di sini. Di sana halaman 117, yaitu masalah ilat. Dalil ilat tidak disyaratkan melengkapi hukum furu. Boleh melengkapi hukum furu menurut pendapat asal. Jadi menurut pendapat asal di sana, kalau dalil ilat melengkapi hukum furu, sah-sah saja, boleh saja. Dalilnya contohnya wa kullu muskirin haramun. Hadisnya yaitu hadis khamar muskirun.
wa kullu muskirin haramun. Hadis ini dalil ilat. Karena di dalam hadis ini tersebut kata muskir. Setiap yang muskir adalah haram hukumnya. Jadi buah nabis dikias kepada khamar dengan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Dalil ilat ini melengkapi asal, melengkapi furu'. Asal yang mana? Yaitu khamar. Khamar apa ilatnya? Ilat hukum khamar haram apa ilatnya? Muskirun. Muskir itu memabukkan. Nabis dikias kepada khamar, ilatnya apa? Juga ilat yang ada dalam hadis tersebut, yaitu muskir juga. Dalil ilat ini kan melengkapi asal, melengkapi furu'. Kalau menurut pendapat asal tidak ada masalah. Kalau dalil asal melengkapi furu', melengkapi asal. Dalil ilat, kalau dalil ilat melengkapi kepada hukum asal atau melengkapi kepada asal dan melengkapi kepada furu', ini tidak ada masalah. Kalau menurut pendapat asal, dengan ilat yaitu dalil boleh berbilang, dalil boleh dua. Berarti di sini nabis ini hukumnya haram, dalilnya itu dikiaskan kepada khamar. Sedangkan khamar hukumnya haram, yaitu hadis Nabi. Jelas? Boleh berbilang dalil. Boleh berbilang dalil ataupun boleh juga ini kias. Nabis dikias kepada khamar dengan ilah muskir. Sedangkan pada hadis wa kullu muskir haramun. Tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Yang memabukkan, semua yang memabukkan termasuk nabis. Tidak ada masalah. Kalau dalil ilat melengkapi hukum furu' tidak ada masalah, karena boleh berbilang dalil. Dalil qiyas satu, dalil hadis satu, lebih kuat lagi. Jelas. Kemudian wa faraka mahuna bima fuhima minal ma'iyati sabiqah. Kata ma'iyah, coba perhatikan dulu kata ma'iyah supaya nanti lebih cepat dipahami. Kata ma'iyah ini yaitu ma'a anahu laisa ja'lu ba'di suwari masmulati aslan li ba'diha aula minal aksi. Inilah kata ma'iyah yang telah lalu. Jadi faraka mahuna, di mana letak perbezaan? Di mana letak perbezaan antara dalil hukum asal disyaratkan tidak terbenar hukum furu' dan dalil ilat tidak disyaratkan terbenar hukum furu'. Jadi begini, kalau hukum asal syaratnya apa tadi? Dalilnya jangan terbenar hukum furu'. Itu kan? Dalil hukum asal tidak boleh terbenar hukum furu'. Kalau dalil ilat sah-sah saja, boleh-boleh saja terbenar kepada hukum furu'. Perbedaannya yaitu dapat kita pahami dari matan anahu laisa ja'lu ba'di suwari. Dapat kita pahami daripada matan anahu itu. Perbedaannya letaknya pada matan itu. Coba perhatikan perbedaannya seperti ini. Tadi kalau hukum asal, dalil hukum asal terbenar hukum furu', kalau terbenar nanti tidak ada yang lebih baik. Yang mana yang lebih baik untuk menjadi asal? Yang mana untuk menjadi furu'? Tidak ada kata lebih baik. Kalau dalil hukum asal juga terbenar hukum furu'. Seperti hadis Muslim tadi. Hadis Muslim tadi at-ta'am bi ta'am. Hadis ini terbenar asal, terbenar furu', terbenar durrah, terbenar bur. Jadi tidak ada lebih baik yang mana yang dijadikan ke asal, yang mana yang dijadikan ke furu'. Tidak ada yang lebih baik. Kedua-duanya boleh dijadikan ke asal, boleh kedua-duanya dijadikan ke furu'. Berarti seperti ini kalau boleh kedua-duanya. Bur kita jadikan ke asal boleh, sedangkan durrah kita jadikan ke furu' boleh. Atau kebalikan. Kebalikan iaitu durrah kita jadikan ke asal, bur kita jadikan ke furu'. Karena tidak ada yang lebih baik.
Tidak ada yang lebih baik. Keduanya baik untuk menjadi asal atau menjadi furu. Makanya alasan inilah maka hukum asal disyaratkan dalilnya jangan melengkapi hukum furu. Kalau ada ilat, tidak ada kata-kata laisa ja'alu ini. Kan ilat, kalau dalil ilat terbenar kepada hukum furu, kan enggak ada kata-kata yang mana yang lebih baik untuk menjadi ke asal, menjadi ke furu. Ilat bukan furu, bukan asal. Beda kalau hukum asal dengan furu ya sama keduanya, yaitu pasangan. Tapi kalau ilat tidak ada kata-kata yang mana yang lebih pantas untuk menjadi ke furu. Ilat tidak akan terjadi ke furu dan juga tidak akan terjadi ke asal. Jadi kata-kata ma'alaisa ja'lu ba'di suwari ini tidak ada pada dalil ilat. Sedangkan pada dalil hukum asal ini ada. Inilah letak perbezaan. Kenapa kalau dalil hukum asal disyaratkan jangan terbenar hukum furu, sedangkan dalil ilat boleh terbenar hukum furu. Inilah letak perbedaannya. Faham tak? Tiga tu kamu ulang kuah lagi. Ya, tingkam dong, timak dong. Syarat hukum asal. Apa syarat hukum asal? Dalil hukum asalnya baik terbenar hukum furu. Alasan ni baik terbenar hukum furu. Dalil hukum asal baik terbenar hukum furu. Alasan ni. Karena hina itu menyo dalil hukum asal terbenar hukum furu nyan istiqna. Apa makna istiqna? Terkaya. Apa makna terkaya? Hana paleli anil qiyas, kepada qiyas. Hana paleli ke qiyas tu. Menyo terbenar dalil hukum asal terbenar hukum furu nya hana paleli qiyas. Apa nak qiyas lama? Cik kata benar furu ngasa kata benar pak hadisnya. Lagi hadis dilikunda hadis Muslim iaitu at-ta'amu bi ta'ami misla bi mislin. Hadisnya terbenar kepada zurah, terbenar kepada bur. Jadi menyokat terbenar kepada tayak qiyas la zurah kepada bur, bandua kata benar dalam hadisnya. Banyak apa faham haji? Maka jibek terjadi lagi nya gepegaklah tambah syarat ke hukum asal. Ke dalil hukum asal. Ke syarat iaitu dalil hukum asal baik melengkapi hukum furu. Faham tak? Dah. Ma'a gimana tu ma'a? Berserta ma'a anahu laisa. Berserta gimana maksudnya? Menyotor benar apa? Menyotor terkedi terbenar. Sebahagian surah yang melengkapi asal, sebahagian tu kau melengkapi furu. Nyan hana lebih hebat daripada sebalik. Contoh burmuno sebagai asal. Yang kau yang surah daripada hadis ta'am bi ta'am. Surah hadis ta'am bi ta'am kamu kan sebahagian surah haji bur. Yang tak jadikan ke asal. Sedangkan sebahagian surah tu durrah, jagung. Yang tak jadikan furu. Kayak kan? Hana lebih hebat. Kamu kan sebahagian surah yang melengkapi asal, sebahagian itu melengkapi furu dan keju. Hana yang lebih hebat untuk menjadi asal dan furu. Hana lebih hebat daripada sebalik. Tak jadikan pun kepada asal, durah tak jadikan furu. Hana lebih hebat daripada tak jadikan durah kepada asal, bur tak jadikan ke bur tak jadikan ke furu. Karena keduanya banduanya sama-sama terbenar hadisnya. Jadi toh yang akan tacok ke asal, toh yang akan tacok ke furu. Hana lebih hebat itu. Hana lebih hebat gimana maksudnya? Bandua je tacok ke asal, durah je tacok ke asal, tacok bur ke furu, atau kebalikan, tacok bur ke asal, durah ke furu. Ada tingkat, tabi tingkat. Ini kata tabi tingkat lagi, sahih mana-mana no. Maka pada tapu tahkim dari waktu kita mana tahkim iaitu tapu teliti untuk tapu itu contoh yang dia kira tu hansa hilang pada hansa kia mana no. Jadi lagi hansa kia
maka baik terjadi lagi nyok jugalah cara bak dalil hukum asal. Tu cara ni baik melengkapi baik terbenar hukum puru. Kerana dia terbenar kejadian lagi tu. Ka contoh ada contoh tu tak ulang mata tu. Contoh lagi ribawi, riba bur ka ribawi. Ha jual ribawi ya, baik ribawi bur. Ka tak cok dalil ni tak mendali burnya dengan hadis Muslim, iaitu hadis at-ta'amu bita'ami mislan bi mislin. Hadis dalam tulis batai. Ka sedangkan zurah takiyah makbul no dengan ilat tama-tama makanan. Mapakon tak mendali yang ilat. Fa inna ilat mata ustudillah. Pakon kemendali nganya. Gemedali ada ribawi pun dengan hadisnya. Kerana ta'am melengkapi zurah. Sama lagi pun juga melengkapi kata ta'am cik. Kerana ta'am melengkapi zurah. Sama cik lagi pun melengkapi cik. Sawaan ke. Hakatan bersamaan. Bandua sama melengkapi bak hadisnya. Kaya kan? Tak. Punya bandua sama melengkapi bak hadisnya. Dan pada dakiyah lam. Kepada dakiyah zurah kepada abu. Dan waknya dua punya kata benda bak hadis. Hanya yang lebih hikmat antara kedua ni untuk terjadi kasar tak apa, buruk tak apa. Tak balik-balik kerja lah tapi tingkat lah. Durah dah cok kasar. Kamu kan dah cok bur ke buruk je cik. Atau bur dah cok kasar, durah dah cok buruk pi je cik. Ada tapi tingkat, bandua terbenar hadis. Maka dia menunjukkan lagi orang punya dalil asal kamu lengkapi ke buruk, kamu lengkapi hukum buruk atau kata benar cik hukum buruk, nyah hadapan lagi ahli. Kau ada juga hadis apa lagi ada apa lagi? Hanya yang lebih hikmat dia. Hanya yang lebih hikmat untuk lecok kasar, lecok ke puru. Maka ji hanjit lagi ya, maka ji buka cara supaya baik terjadi lagi yo. Kamu orang. Ya. Dikulang. Depan bahang, depan dia cawu tu ah, dia ke halaman puan dia. Wasayati. Itu liku halaman 117. Bab matalah rukun qiyah yang keput, iaitu ilat. Apa yang ini? La yustaratu bukan. Tidak disyaratkan bahagian. Akan apa yang disyaratkan? Akan bahawa dalil ilat tidak melengkapi hukum furu dengan umum tadi atau khusus tadi. Ideh ini untuk bab masalah ilat, dalil ilatnya hanya disyaratkan baik melengkapi hukum furu. Artinya hukum je melengkapi hukum furu. Dalil ilat je melengkapi hukum furu. Dalilnya terserah tu dalilnya umum. Kamu mana umum lagi hadis mana? Hadis at-ta'am bita'am. Kamu yang umum ni dalil umum. Ada khusus dalil. Khusus contoh ni. Lagi hadis man qa'a ora ra'ifa fal yatawadha. To yang muntah atau to yang ditibih darah maka hendak berwudu. Yang khusus. Kamu asal apa? Iaitu timan yang muntah. Kamu alihnya atau timan yang ditibih darah hendak berwudu. Ini kadang ada pendapat ke hanya pada takiyah ni kepada masalah keluar najis daripada dua buah jalur. Hanya pada takiyah ni kena. Karena kamu pada hadisnya ni pendapat ke, dia pendapat asal apa? Kamu ya. Kamu ya. Ini umumnya contoh dari umum, contoh dari khusus. Berkat tak buat contoh no. Contoh tak buat contoh dalil ilat melengkapi hukum furu atau dalil ilat terbenar hukum furu. Contoh. Hamam muskirun wa kullu muskirin haramun. Wa kullu muskirin inun, wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Yang memabukkan toto. Khamar, nabis juga memabukkan. Ini nyok dalil ilatnya akan melengkapi hukum buruk, iaitu nabis. Nabis juga haram. Nabis kan kekiyah menabak khamar. Dengan ilat memabukkan ke? Dalil ilatnya ada dalil tu. Iaitu menyebut kata muskil adalah hadis Nabi. Jangan kau dalil ilat lah. Melengkapi kepada buruk.
melengkapi kepada hukum buruk. Baik je masalah enak. Menurut pendapat asal hana masalah. Karena dua buah dalil je, karena dalilnya je berbilang. Madilo tak apa. Tak apa ke? Dalil je berbilang. Harum yang memabukkan harum. Ataupun Nabi harum. Jadi Nabi-nya tabah itu berkias, dalil zikiyah tabah. Itu hadis Nabi. Itu titik yang memabukkan. Terbenar Nabi. Le dalil yang ada masalah. Punya ba'ilat tu. Kamu kan? Ya, umumnya umum dalil tu. Atau khusus dalil. Punya contoh ni kalau longkem. Bekal. Wa faraka mahuna bima fuhima binal ma'iyah sabikah. Kata ma'iyah sabikah, perhatikan ini. Ma'iyah sabikahnya adalah kata ma'a laysa, ma'a anahu laysa, ja'lu ba'di suwari. Nya kata kan? Gebedakan ke? Itu yang gebeda. Dalil ba'ilah, dalil ilah je melengkapi hukum buruk. Sedangkan di tino mahuna iaitu dalil hukum asal, syar'i dek melengkapi hukum buruk. Ngapa ke berbeza wabah masalah anu dengan yang dipahamkan daripada kata ma'a anahu. Orang kata ma'a anahu laisa ja'lu sampai habis, orang kata aku jut berbeza. Pakon jut menyahut dalil hukum asal, hanjut terbenar hukum buruk. Sedangkan dalil ilat jut terbenar hukum buruk. Yang orang kata ma'a anahu laisa ja'lu. Dengan katanya orang nan jut tak fahami sehingga awaknya jut berbeza. Menyo dalil asal, dalil hukum asal hanjut terbenar hukum buruk. Menyo dalil ilat jut terbenar hukum buruk. Karena dalilnya itu jele. Ya, kena pendapat asal. Ni ada pendapat asal apa? Kalau ada pendapat diri ku dek. Sama aja dalil hukum asal, bukan dalil ilat juga hanjut melengkapi hukum buruk. Yang pendapat diri ku dek. Ni pendapat kuat deh. Dengar upah. Cara untuk nak bedakan. Dalil hukum asal gecarakan bek melengkapi bek terbenar hukum buruk. Pakar. Karena nak hujung manik ku manik jina. Iaitu menyoter benar hanya yang lebih baik untuk terjadikan ke buruk atau ke asal. Hanya yang lebih baik. Tidak lebih baik daripada sebaliknya ke. Bu tak jadikan ke asal, durah tak jadikan ke buruk. Hanya lebih baik lagi hanya lebih baik daripada sebalik, iaitu sebalik ni durah tak jadikan ke asal, bu tak jadikan ke buruk. Tapi nikah tabak bandua terbenar dengan hadis Muslim. Nya mana lagi? Nya mana hingga dalil hukum asal baik terbenar hukum buruk kadang maneknya. Sedangkan maneknya bak dalil ilah hana. Ya, kamu kan? Maneknya hana bak dalil ilah tu. Kamu kan? Kau hana hadapkan salah satu uji je ke asal, salah satu uji je ke buruk. Punya bak dalil ilah nak kena lagi. Bak ilah nak kena lagi. Menyo ilat dalil ilat terbenar kepada hukum buruk, terbenar hukum buruk. Dia tak hanya berkena hanya yang lebih baik, yang toh je asal, yang toh je buruk, hanya hutang punya bailah. Hanya benar kata lah. Sedangkan menyobak dalil hukum baik terbenar hukum buruk, nya katanya iaitu menyok kata benar dalil asal kata benar buruk, itu hanya yang lebih baik untuk toh yang akan dacok ke asal, toh yang akan dacok ke buruk. Hanya yang lebih baik berarti bandua ke. Tak tukar-tukar juga dua ke. Punya bandua ke hak sakias. Undang-undang orang tu hak sakias. Kata-katanya bak dalil ilat hanya. Maka jin dalil ilat je terbenar hukum buruk. Dengan ilat lagi asal pendiriku berbilang dalil je dibolehkan.
Dalil qiyas apa? Dalil hadis apa? Apa kan? Ya. Ya, kamu mah. Nanti lagi ambil. Hanya kaji sampai payah. Hadis baca dulu dalam tulis insya-Allah dalam tulis itu. Kesimpulan itu ada likut atau apa lain durah kena contoh qiyas durah di qiyas bakbu. Jadi je go. Ha, kayak kan? Durah di qiyas bakbu. Ide je go. Bukan je ino ka hanje. Bino jawapan ji. Bek tama dari ribawi bol dengan hadis Muslim nyanyo. Dengan hadis Muslimnya. Karena hadisnya at-ta'am bi ta'am misla bi mislin nyan hadis umum itamong durah itamong bul. Berarti contoh ikut contoh durah ke qiyas bakbus. Contoh qiyas lagi ada ikut atau barang kita lain nyan dengan hadis lain ke medali. Kau kajilah. Kaji eno di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.